Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat Rimba TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini, ya kan, kembali lagi channel gua tentunya. Pada malam hari ini kita berkesempatan akan membahas salah satu dunia praktisi dukun santet. Dan saat ini sebelah gua udah ada Mas Botol sebagai narasumber gua, yang mana beliau adalah salah satu mantan praktisi dukun santet. Selamat malam Mas Botol. Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Botol, ini katanya dengar-dengar Mas Botol ini dulu pernah jadi praktisi dukun santet. Itu kira-kira berapa lama Mas Botol? Bisa diceritain mungkin dari awalnya seperti apa dan bisa obat itu seperti apa Mas Botol? Saya jadi praktisi sudah ada 2 tahunan. 2 tahun. Lalu saya tobat dulu. Tobat. Itu apa yang membuat Mas Botol tobat? Karena saya teringat aja ada yang istilahnya saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya bertobat dan bertobat. Kalau bicara tentang dunia santet, sudah berapa lama sebenarnya menekuni dunia santet ini Mas Botol? Yang tadi saya bilang 2 tahun. 2 tahun. Itu awal masuk dunia santet itu seperti apa Mas Botol? Apa dulu punya keturunan atau mungkin belajar gitu Mas Botol? Kalau saya belajar waktu itu. Nah, saya nggak punya uang, dari kerja susah, disitulah saya belajar menjadi praktisi dukun santet. Kalau bicara tentang yang namanya santet Mas Botol, ini kan sering banget ya kan terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di masyarakat mungkin yang memiliki kategori rasa dendam yang sangat tinggi Mas Botol. Itu biasanya nih orang-orang yang datang ke Mas Botol itu kira-kira dari kalangan atas atau kalangan bawah nih Mas Botol? Kalau yang saya alami yang datang itu biasanya kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Seperti itu. Nah, biasanya nih kalau orang santet itu kebanyakan kan yang menerka-nerka alat buat santet itu apa aja sih Mas Botol? Apa mungkin pakai pocong-pocongan, ya kan? Bisa diceritain nggak Mas Botol kepada subscriber di rumah nih? Kalau buat alat buat santet itu sebenarnya banyak. Yang pertama jarum, kedua bisa boneka, fotonya dia, rambutnya dia, itu bisa, dan yang lain-lainnya. Nah, biasanya nih, itu tadi kan ada jarum, boneka, rambut, dan sebagai macam gitu ya. Itu dengar-dengar apa namanya pakai tanah kuburan, itu benar gak tuh Mas Botol? Tanah kuburan bisa juga. Nah, caranya tuh seperti apa tuh Mas Botol? Buat caranya itu mungkin gak boleh saya terangin kali ya, karena takutnya dicobok sama orang yang tidak tahu. Oke, kalau seandainya tadi Mas Botol bilang nggak boleh jelasin, nah saya pengen tanya nih, itu kan jarum kan dari besi Mas Botol, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa menusuk korban itu dan akhirnya korban itu memastikan korban itu kena jarum yang kita kirim Mas Botol? Pertama saya minta fotonya dia, lalu saya kumat kamit, saya tusuk, lalu korbannya yang merasakannya. Seperti itu. Lantas kalau yang tadi Mas Botol bilang melalui foto gitu kan, itu ada mantra-mantra khusus atau bagaimana Mas Botol? Atau ada sesajen-sesajen khusus yang harus disiapkan selain jarum yang tadi dipinta sama Mas Botol? Ada. Salah satunya? Salah satunya bawang, pisang bisa, ayam bisa, bebek bisa. Tergantung permintaan daripada setannya atau bagaimana nih Mas Iya, Botol? tergantung dari jinnya. Itu pakai kembang 7 rupa, itu untuknya gunanya buat apa Mas Botol? Kalau kembang 7 rupa itu buat makanan jin. Nah, tadi kan makanan jin itu kan biasanya kalau seandainya kita lihat nih ya, orang-orang santet tuh biasanya tuh pakai mahar gitu Mas Botol. Biasanya berapa sih target mahar yang Mas Botol targetin sama calon daripada pasien Mas Botol nih? Tergantung. Kalau ada yang minta cacat itu murah. Kalau ada yang minta menderita seumur hidup
itu murah. Sedang lah ibaratnya. Kalau yang minta yang langsung mati itu yang paling mahal. Biasanya berapa tuh kisaran harganya Mas Botol kalau boleh tahu? Yang paling murah itu kisaran 2 juta. 2 juta itu cacat. Ya, cacat sakit lah ibaratnya. Kalau meninggal sampai meninggal Mas Botol. Kalau sampai meninggal bisa 10 juta. Nah, itu kan tadi kita bicara harga nih Mas Botol ya. Nah, Mas Botol emang waktu pertama nyantet itu awalnya berhasil apa sempat gagal dulu Mas Botol? Awalnya saya gagal. Nah, lalu saya belajar lagi sama guru, belajar, lalu pas saya praktekin lagi langsung bisa. Padahal baru 2 tahun menekuni dunia santet Mas Botol, tapi udah ada yang percaya sama Mas Botol gitu. Iya. Dan apa selain jarum tadi kita udah biasa tentang jarum. Nah, tadi ada rambut tuh Mas Botol. Biasanya kalau rambut itu seperti apa? Kan kalau kita lihat nih biasanya tuh di berita-berita pernah ada saya lihat tuh orang kena santet paku di lambungnya, rambut di ininya di ususnya. Itu cara masukinnya lewat media apa tuh Mas Botol sampai dia tuh benar-benar masuk gitu bahan yang tadi. Itu biasanya lewat, kalau perut ini lewat media boneka, saya tusuk-tusuk, langsung saya pendem itu paku, langsung ada di dalam perutnya dia. Kalau lewat muka, kepala, palanya saya tusuk-tusuk, langsung saya tancap itu paku, langsung ada di kepalanya. Itu benar-benar masuk tuh Mas Botol. Iya. Terus yang berikutnya Mas Botol, itu tadi kan kita lihat persiapan ayam, ya kan? Itu ayamnya dipotong dulu darahnya atau mentah-mentah aja atau masih hidup gitu Mas Botol? Masih hidup. Masih Masih hidup hidup. saya gunakan. Berarti pemirsa benar-benar sadis juga nih buat dukun-dukun santet ya kan. Nah, oke tuh Mas Botol tadi ada rambut. Terus yang ketiga tadi bahas tentang yang namanya apa nama itu tentang pisang itu buat makanan juga atau gimana tuh Mas Botol? Pisang itu buat makanan juga, buat sesajen. Gitu. Biasanya sebelum melakukan santet nih Mas Botol, hal apa sih yang Mas Botol lakukan? Apa ada ritual atau ada puasa atau ada ya kayak semacam datang dulu ke tempat jin yang mau dipindahin bantuan atau gimana Mas Botol? Kalau biasanya saya tuh kalau bangsa jin ya tidak puasa, paling ritual aja betapa di gunung, di hutan-hutan seperti itu. Berapa lama sebelum melakukan hal itu? Ya saya belajar tuh hampir 3 tahun kali. 3 tahun dan buka praktek 2 tahun. Iya. Nah, awal mula nih Mas Botol gitu bisa tobat dari dunia persantetan tuh seperti apa sih Mas Botol? Saya juga kurang tahu ya. Tiba-tiba tuh hati saya terketuk, lalu saya tobat. Itu sempat dapat mimpi atau diimpin sama orang yang pernah disantet atau gimana tuh Mas Botol? Oh ya, saya pernah mimpi pas waktu nyantet orang sampai mati. Saya di situ dikasih mimpi kalau di alam kubur itu siksanya parah. Saya mimpi saya meninggal, lalu saya disiksa, masuk neraka, dicambuk, ditusuk seperti apa yang saya lakukan di dunia di alam kubur, lalu saya di situ taubat. Wah, ternyata pengalaman Mas Botol ini walaupun singkat tapi sangat benar-benar bermanfaat dan bagusnya nih Mas Botol cepat-cepat kembali ke jalan Allah ya. Amin, amin. Nah, biasanya nih Mas Botol selain santet, Mas Botol nih pernah gak nanganin kasus kayak pelet atau gendam? Itu pernah Mas Botol? Pernah. Itu apa peletnya langsung kena hari itu juga atau ada perlu waktu berapa hari Mas Botol? Perlu waktu juga sih mas, perlu waktu pas sampai 2 hari 3 hari baru langsung nyampe ke orangnya. Berarti ada waktu target hari yang ditentukan gitu. Iya benar. Nah, berarti kan otomatis santet dengan pelet ini hampir sama nih. Iya. Iya kan? Itu biasanya ya kalau santet tadi kembali lagi ke santet. Kalau santet biasanya kalau untuk jatuh kena berapa hari ada
ada waktunya nggak, ada 7 hari atau 21 hari atau 40 hari atau hari itu juga bisa meninggal gitu, Bu? Hari itu juga bisa meninggal. Bisa. Pas dia lagi tidur, saya hantem kesel. Besoknya nggak bisa bangun lagi. Nah, kalau pelet juga seperti itu atau tapi gini, kalau pelet dan santet kan sama-sama ilmu hitam nih. Itu milih-milih gak sih targetnya? Apa dia rajin sholat, nggak kena? Apa dia nggak rajin sholat, kena? Seperti apa tuh? Mungkin kalau rajin sholat tidak kena kayaknya. Saya pernah ngalamin gagal. Itu mungkin orang yang sering sholat, sering bersolawat pada Nabi Muhammad. Allah melindunginya orang-orang yang seperti itu. Wah, berarti pemirsa benar ya yang dikatakan sama Kang Ujang Bustomi. Mungkin Bang Botol pernah tahu ya Kang Ujang Bustomi. Ujang Bustomi saya pernah tahu, ngeliat di YouTube juga. Pas waktu Udah tobat apa Iya, mau tobat? tobat. oh jadi benar-benar ini ya, benar-benar kayak itu benar-benar mutlak orang yang rajin sholat, orang yang dekat sama Allah, orang yang rajin bersolawat itu nggak kena sama yang namanya santet. Benar. Oke nih Mas Botol, pertanyaan kita kembali ke pelet nih Mas Botol. Biasanya kalau seandainya orang yang terkena pelet tuh ciri-cirinya seperti apa sih Mas Botol? Kalau udah kena pelet, ya gitu. Kalau saya masukin ke perutnya, dia kesakitan seperti ditusuk-tusuk. Kalau saya hantam kepalanya, dia pusing terus. Itu santet atau pelet Mas Botol? Itu santet. Kalau pelet Mas Botol, pelet. Kalau pelet itu ada beberapa jenis. Ada yang buat ngeluluhin, buat dapetin cewek. Yang ketiga buat orang nurut sama kita tuh, ngeluluhin. Lantas ciri-ciri orang yang kena pelet Mas Botol itu seperti apa Mas Botol? Misalkan si Mas nih punya cewek direbut sama orang. Nah, Mas bisa pakai pelet itu. Mas tinggal pegang tangan ceweknya lagi, sambil bisa tuh dengan mediasi-mediasi. Mas lagi ngerokok, Mas tiup sambil saya kasih bacaan-bacaannya, lalu cewek itu kembali ke Mas, tergila-gila ke Mas lagi dan ninggalin cowok yang rebut cewek Mas. Itu buat pelet. Tuh ya. Iya. Selain itu biasanya nih orang yang terkena pelet itu katanya sih ya, yang pernah saya dengar nih, yang tadi hubungan harmonis tuh tiba-tiba tuh orang berantem terus putus, terus diambil tuh sama yang meletnya dia. Itu benar Mas? Ya bisa juga benar seperti itu. Pernah mengalami atau pernah ada pasien yang datang seperti itu Mas Botol? Iya pernah. Jadi dia beberapa bulan lagi kali ya, dia mau menikah. Udah ibaratnya udah orang tuanya udah saling tahu ya kan, dia mau menikah, udah melamarnya mungkin. Dia mau nikah lalu tiba-tiba itu perempuan diambil sama cowoknya yang ingin merebutnya lah ibaratnya. Itu ada jangka waktunya juga berarti ya? Ada jangka waktu. Nah, biasanya nih kalau orang yang terkena pelet itu efeknya dia bisa gila gak Mas Botol? Atau dia mungkin bisa mati atau gimana Mas Botol? Kalau buat melet sih tidak mati. Paling dia kayak luluh aja, gimana sih kalau orang luluh? Iya aja. Jadi kayak kita ngomong ini ya, kata ngomong itu ya gitu. Iya benar. Nah, terakhir nih Mas Botol nih. Pernah ada satu kejadian tuh ya, atau saya pernah lihat di YouTube itu kalau orang yang kena pelet itu kayak orang linglung Mas Botol. Jadi kok tiba-tiba gue di sini, tiba-tiba gue di sini gitu. Nah dia tuh maunya tuh ke rumah orang yang meletnya itu. Itu kira-kira menurut Mas Botol nih sebagai praktisi dulu benar gak seperti itu? Kalau orang linglung kayaknya kena ilmu sirap ya. Sirap, bedanya sirap sama pelet tuh apa Mas Botol? Kalau pelet dia nurut aja, nurut ya gitu. Kayak bos Mas nih kan, Mas kerja punya bos, Mas peletin tuh bos, nurut aja. Hampir sama sih pelet sama sirap. Cuman lebih bahaya sirap atau pelet Mas? Lebih bahaya sirap, karena orang sirap itu udah nggak berdaya kalau udah ke sirap, udah kagak inget lah